Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat PJS Bupati Blitar, Bapak Budi Santoso. Yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, BLT Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, dan staf sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Komisioner KPU Kabupaten Blitar, Sekretaris KPU Kabupaten Blitar, dan staf sekretariat KPU Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Komisioner KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Malang, dan Komisioner KPU Kota Blitar. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bawaslu Kabupaten Blitar, Ketua PPK se-Kabupaten Blitar, yang kami hormati tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 dan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2, serta para hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara di masa pandemi serta penggunaan aplikasi Sirakap, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon para hadirin untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa memohon untuk kelancaran acara simulasi ini. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak NS Mesidi, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua yang hadir dalam acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak 2020, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar yang kami muliakan. Di sini kami akan memandu doa secara Muslim
kepada semua atau panjenengan yang memeluk selain muslim, kami memohon doa sesuai manut panjenengan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidi awalina wal khairina wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulullah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'abiya rabbana lahal hamdu kama li jalalin istanik. Rabbana taqabbal ya rabbal alamin. Rabbana tatammin isran kama ta'ala alladhina wa'fu'ana wa'fir lana barhamna anta maulana fangsurna qawmi kafirin. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan dan kesehatan semua jajaran dari penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar dalam kegiatan simulasi penghitungan suara pemilihan serentak Kabupaten Blitar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan aman serta benar atas ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Blitar sekaligus Panitia Simulasi yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Santosa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PJS Bupati Blitar, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Blitar, yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur, hadir Bapak Arbaiyanto. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang sebentar lagi informasinya juga sampai di tempat ini. Yang saya hormati kedua tim pasangan calon, baik dari pasangan calon nomor urut 1 maupun dari pasangan calon nomor urut 2. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar beserta anggota. Yang saya hormati Komisioner KPU tetangga, hadir dari KPU Kota Blitar, KPU Kabupaten Malang dan KPU Kabupaten Kediri. Yang saya hormati tim fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar, hadir Bapak Diki. Yang saya hormati Sekretaris Provinsi KPU Provinsi Jawa Timur, Sekretaris KPU Kabupaten Blitar. Yang saya hormati teman-teman PPK dan PPS setempat yang hadir pada pagi hari ini, dan juga teman-teman Panwas Kecamatan dan PDK. Yang saya hormati teman-teman KPPS yang sedang bertugas, pemilih yang hadir dalam kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan simulasi nasional serentak
yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar. Bapak Ibu sekalian, simulasi nasional serentak pemungutan dan penghitungan suara ini dilakukan secara nasional di daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2020. Di Jawa Timur, dari 19 kabupaten kota, pelaksanaan simulasi ini diselenggarakan di 4 kabupaten kota, diantaranya adalah Ponorogo, Mojokerto, Pasuruan, dan Kabupaten Blitar. Satu kehormatan yang luar biasa kami sampaikan kepada KPU Republik Indonesia melalui pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur, bahwa KPU Kabupaten Blitar dipercaya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serentak di Jawa Timur. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini memang banyak perbedaan dalam pelaksanaannya bila dibandingkan dengan pilkada di periode sebelumnya. Yang pertama terkait dengan, dan ini terutama, bahwa pelaksanaan pemungutan suara, bahkan pelaksanaan semua tahapan ini harus melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Banyak hal baru dalam pemungutan suara, diantaranya adalah misalkan harus menjaga jarak, ya, harus menjaga jarak 1 meter, terus kemudian seluruh penyelenggara ini juga difasilitasi dengan alat pelindung diri, termasuk beberapa perangkat yang digunakan dalam proses pemungutan suara ini merupakan alat untuk mencegah, ya, alat untuk mencegah COVID-19. Ya. Di antaranya adalah disediakan mulai dari termogan, ya, mulai dari masker, hand sanitizer, terus kemudian model antrinya juga diatur sedemikian rupa, harus cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, ini hal baru yang harus kita taati bersama, baik oleh penyelenggara maupun pemilih, sehingga tidak ada klaster COVID yang muncul dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kami mewakili dari KPU Kabupaten Blitar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas partisipasinya terkait dengan kegiatan ini, terutama pemilih yang masuk dalam daftar pemilih di TPS 01 Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan. Oh ya, ada satu lagi, bahwa ini nanti setelah proses pemungutan suara juga akan dilakukan penghitungan, ya, penghitungan melalui Sirekap. Penghitungan melalui Sirekap, meskipun sesuai dengan kebijakan yang baru, yang itu merupakan hasil dari rapat dengar pendapat yang diikuti oleh DPR RI, Bawaslu RI, dan KPU RI serta pemerintah, bahwa Sirekap ini tidak menjadi acuan utama. Ya, jadi penghitungan suara nanti akan tetap dilakukan manual, namun Sirekap ini tetap menjadi instrumen pendukung, alat kerja pendukung bagi KPU. Ya, sehingga nanti proses Sirekap ini akan tetap dilaksanakan dan disimulasikan, yang nantinya Sirekap ini akan menjadi pendukung kerja KPU, termasuk bila mana nanti terjadi persoalan-persoalan yang muncul ketika
terjadi dalam proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat KPU kabupaten. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan ini nanti kami mohon kepada PJS Bupati Blitar untuk menyampaikan beberapa hal penting yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar dan seluruh masyarakat yang hari ini daerahnya melaksanakan pemilihan kepala daerah. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Blitar. Selanjutnya adalah sambutan dari Komisioner Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Muhammad Arbayanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, siang hari ini, pagi menjelang siang, yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama untuk menghadiri proses simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak 2020. Ibu dan Bapak sekalian, perlu untuk diketahui bersama bahwa hari ini KPU RI melaksanakan simulasi pungut hitung dan implementasi Sirekap ini di 157 kabupaten kota penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak lanjutan tahun 2020. Di Jawa Timur kita ada 4 kabupaten, Kabupaten Blitar, Mojokerto, kemudian Kabupaten Ponorogo dan Kota Pasuruan. Sedianya juga masuk di dalamnya ada kemarin sebetulnya direncanakan Kabupaten Malang, tetapi karena tidak dapat izin sehingga kemudian tidak bisa dilaksanakan. Ibu dan Bapak sekalian, simulasi ini menjadi penting. Kenapa? Karena pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini dilaksanakan di tengah situasi yang luar biasa. Penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan di awal kita melaksanakan, kemudian di tengah terjadi perdebatan yang luar biasa di muka publik, yang pada intinya sebagian ada beberapa kalangan masyarakat yang menolak untuk dilanjutkannya pemilihan kepala daerah dengan alasan perlindungan kesehatan, jadi penyebaran pandemi COVID-19. Sementara ada pihak lain yang ingin tetap kita melanjutkan pemilihan kepala daerah 2020. Kemudian pemerintah bersama DPR di Komisi 2, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI melakukan rapat koordinasi secara bersama untuk mengambil putusan, membahas dengan berbagai macam pertimbangan yang komprehensif yang kemudian membuat kesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah ini harus dilanjutkan. KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi, KPU Kota bersama Bawaslu keseluruhan adalah pejabat penyelenggara negara yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Sehingga tentu kami tidak memiliki hak untuk mengikuti pro dan kontra tersebut. Kami ketika negara memang mengamanahkan, memutuskan, memerintahkan untuk melanjutkan tahapan, maka kami tetap apapun itu resikonya melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Nah, tetapi KPU RI kemudian menjawab pertanyaan publik terhadap kemungkinan penyebaran pandemi COVID-19 ketika melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah, kemudian mengadopsi beberapa pengaturan-pengaturan atau bahkan keseluruhan protokol kesehatan itu di dalam peraturan KPU. Ada setidaknya 3 peraturan KPU yang saat ini sudah diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kami melaksanakan tahapan di seluruh
tahapan pemilihan kepala daerah wajib untuk melaksanakan protokol COVID-19 PKPU 6 2020, 10 2020 dan 13 2020 itu menjadi pedoman utama bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah itu harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini sudah ditunjukkan itikat untuk kita melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah dengan disiplin protokol kesehatan. Tinggal kita bersama meyakinkan publik bahwa pemilihan kepala daerah ini penting. Nah, simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini salah satu agenda utamanya selain memberikan pemahaman, pengetahuan kepada seluruh petugas kita tentang bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan protokol COVID-19 secara langsung, termasuk juga di dalamnya terhadap peserta. Kami juga punya misi untuk meyakinkan publik bahwa pungut hitung 9 Desember nanti itu aman, sehat, insya Allah tidak akan sampai terjadi penyebaran COVID-19. Nah, kita saksikan bersama mulai dari pemungutan dan datangnya pemilih ya, sampai kemudian dilakukan pelayanan hak pilih di meja KPPS 45, semua dengan protokol kesehatan. Kemudian bagaimana antrian itu harus menjaga jarak ya. Kemudian di dalam pun juga ketika menunggu pemberian surat suara pun juga harus jaga jarak, bagaimana mempergunakan hak pilih sampai keluar disemprot, tidak lagi dicelupkan tinta, itu semua adalah protokol kesehatan. Termasuk juga ketika kita menyampaikan dokumen-dokumen arsip-arsip administratif ya, mulai dari C pemberitahuan, kalau dulu C6 ya, H-3 atau bahkan H-5 kita sudah menyampaikan kepada pemilih, semua mempergunakan protokol kesehatan. Ini yang kita penting untuk yakinkan kepada publik ya, bahwa pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember ini nanti betul-betul aman dan sehat. Kita berharap ya dengan melaksanakan pemilihan di tengah situasi pandemik, betul-betul kita terhindar tetap dari penyebaran virus COVID-19 yang sejatinya sebetulnya bukan hanya KPU wajib melaksanakan protokol kesehatan ketika melaksanakan aktivitas publik yang meniscayakan adanya kontak fisik antara penyelenggara negara, petugas ya dengan masyarakat. Tetapi seluruh institusi publik pada dasarnya terikat dengan protokol kesehatan dan kita tetap wajib melaksanakan aktivitas keseharian kita sebagaimana biasanya, tetapi dengan kondisi new normal. Ini kan semua ya, termasuk tidak hanya KPU tetapi seluruh aktivitas publik kita terikat dengan aturan-aturan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, penting untuk kami sosialisasikan juga bahwa sebetulnya KPU RI sudah merancang tentang masa depan demokrasi, masa depan sistem pemilu kita yang semakin modern dengan mendigitalisasikan sistem. Kami sudah merancang pimpinan KPU RI dengan muncul Sirekap yang sebelumnya ada generasi pertamanya adalah Situng. Yang semula Situng diorientasikan untuk murni publikasi, sebetulnya Sirekap ini sudah mulai dibangun untuk membangun sistem elektoral kita secara lebih terdigital. Jadi rekapitulasi kita sejak mulai dari pasca pemungutan suara, kita menghitung kemudian menginputkan ya, hasilnya itu ke dalam C-hasil, kemudian masuk ke Sirekap. Tetapi ternyata dengan berbagai macam pertimbangan di Komisi 2, Sirekap ini belum bisa untuk dipergunakan sebagai hasil. Hanya sebagai alat bantu penghitungan kita plus sarana publikasi hasil dalam rangka untuk keterbukaan kepada publik. Kenapa? Karena Komisi 2 kemarin pada saat kita mengikuti diskusi untuk membuat kesimpulan tentang Sirekap ini, ada banyak daerah terutama di luar Pulau Jawa yang jangankan jaringan internet, jaringan listriknya saja itu hanya di ibu kota kabupaten. Sehingga memang problem itu yang menjadi alasan mengapa kemudian Sirekap ini belum bisa diimplementasikan sebagai hasil pungut hitung. Sementara di Pulau Jawa, spesifik di Jawa Timur, kami melihat bahwa kesiapannya itu sudah mencapai kemarin setidak-tidaknya
dalam asumsi saya sekitar 80%. Hanya ada beberapa kabupaten yang TPS-nya betul-betul blank spot. Khusus untuk di Blitar saya rasa sudah masuk angka 80%. Artinya masa depan pemilu kita itu akan lebih modern, lebih terdigitalisasi, itu bukan lagi mimpi. Nah, ini sudah dimulai oleh KPU RI, pimpinan kami, untuk membangun sistem apa yang disebut dengan Sirekap. Nah, nanti pasca dari pemungutan dan penghitungan kita akan lihat seperti apa sih sebetulnya operasional dari Sirekap itu, ya, sehingga kemudian ke depan kita sudah tidak terlalu disulitkan. Insya Allah Ibu Bapak sekalian, H+2 paling banter itu kita sudah tahu siapa sebetulnya bupati terpilih kita. Insya Allah. Dan kalau pengalaman di pemilu 2019, situng yang itu hanya sekedar untuk publikasi, tingkat presisinya tinggi sekali. Termasuk pada saat 2018 kita pilgub, kemudian pilbub pilwali di 17 kap kota, ya, kemudian pilgub juga, tingkat melesetnya angka di situng dengan di manual itu ya errornya, ya, tingkat error, margin errornya itu kecil sekali. Sehingga memang itu akan sangat membantu kita dalam rangka untuk mendapatkan gambaran tentang seperti apa sebetulnya hasil pungut hitung kita secara cepat. Nah, itu gambaran tentang Sirekap kita. Kalau dulu situng hanya publikasi, Sirekap ini nanti akan menjadi alat bantu. Kenapa? Karena bisa langsung membaca angka yang dituliskan di C hasil, kemudian menjumlahkan. Nah, itu juga bisa dipakai untuk mengkoreksi kalau KPPS kita salah menjumlahkan, salah memasukkan angka, salah menginputkan data pemilih laki-laki dan perempuan, itu sudah bisa terkoreksi sehingga hasil Sirekap itu bisa menjadi rujukan penting pada saat kita rekap manual di tingkat kecamatan. Yang di masa lalu rekap manual itu bahkan masih menyisakan beberapa perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan perbaikan tapi terlewatkan sehingga akhirnya perbaikannya harus di tingkat kabupaten. Bagaimana sulitnya kita ketika menemukan ada perbedaan laki-laki dan perempuan pemilih, ya, di tingkat kabupaten, menelusurinya di TPS mana toh Deni laki-laki ditulis Deni perempuan ini, gitu kan. Nah, itu sudah bisa kita akan temukan sejak dari rekap kecamatan dibantu oleh Sirekap kita ini nanti. Nah, dua hal itulah yang menjadi agenda utama simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Kami mengucapkan terima kasih juga ini kepada teman-teman KPU Kabupaten Blitar yang sudah bersusah payah untuk melaksanakan kesuksesan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi KPU Kabupaten Blitar tetapi juga secara nasional. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Arbayanto. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara simulasi nasional oleh PJS Bupati Blitar. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Handes Budi Santosa, kami persilahkan. Komisioner KPU Provinsi Jatim, ya, matur nuwun. Dari Bawaslu juga dari Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, terima kasih. Serta KPU maupun Bawaslu Kabupaten Blitar, ya, pimpinannya langsung Pak Adi, matur nuwun hadir dan juga mengundang kami. Serta yang kami hormati PPK Kabupaten Blitar, PPS, KPPS juga se-Kabupaten Blitar atau yang hadir, undangan serta hadirin yang berbahagia. Juga tadi ada perwakilan PPK mana ya tadi ya, Pasuruan, Kediri, KPU Kabupaten Blitar, Kediri sama Kabupaten Malang, matur nuwun hadir. Sesungguhnya merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan bersilaturahmi guna menggunakan atau mengikuti acara simulasi
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap ya. Ini dulu situng, sekarang Sirekap ya. Kita coba bagaimana pada waktu itu kami pada waktu penghitungan tahun yang lalu atau yang lalu ya, sampai banyak yang sakit ya Pak ya, banyak sakit. Tim kami juga dari maaf, definitif saya sebetulnya adalah Pol PP Provinsi Jawa Timur ya. Teman-teman kami waktu itu dari yang menjaga TPS ya, yaitu dari Linmas ya, banyak yang sakit juga. Teman-teman banyak yang juga ya, ada yang meninggal pada waktu itu ya. Kita coba kita benahi sekarang dengan Sirekap. Saat ini negara kita bahkan seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Hingga saat ini tidak dapat kita prediksi kapan berlangsungnya atau berakhirnya pandemi COVID. Di satu sisi, negara dihadapkan pada kehidupan demokrasi yang tetap berjalan dan menjaga kelangsungan kedaulatan rakyat, serta yang telah kita ketahui bersama, Pilkada serentak tahun 2020 yang semula ya dulu akan dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020 diputuskan untuk ditunda menjadi tanggal 9 Desember tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Pilkada serentak tahun 2020 merupakan salah satu sejarah baru di Indonesia karena akan dilaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 di era pandemi COVID dan menjadi tantangan demokrasi tersendiri. Selain menjamin harus terjamin kedaulatan rakyat, pelaksanaan pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan guna menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu sikap optimisme dalam menjalankan demokrasi harus selalu tetap terjaga dan mengedepan. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar tahun 2020 telah dibuat aturan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 pada setiap tahapan termasuk pada tahapan pemungutan suara. Maka dari itu masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS karena semua telah dipersiapkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, kita lihat hari ini ya di TPS 1 ya. Kita lihat prosesi pelaksanaan daripada pemungutan suara. Mulai masuk tadi sudah harus ada termogan, ada hand sanitizer yang telah disiapkan. Setelah itu masuk, terus juga antrian juga diatur ya, antrian diatur, duduk juga 1 meter, juga memakai face shield semua, serta tintanya juga disemprot ya. Petugas KPPS juga pakai face shield semua. Jadi saya berharap partisipasi masyarakat itu adalah memegang kunci penting karena menentukan sukses tidaknya suatu penyelenggaraan pemilu selama ini. Partisipasi pemilih pada saat pilkada di Kabupaten Blitar selalu tercatat di bawah 60%. Saya harap ada peningkatan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada tahun ini dan menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua karena pelaksanaan pada masa pandemi COVID-19. Maka dari itu ayo berbondong-bondong untuk menyukseskan Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020 di tengah pandemi COVID ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU Republik Indonesia, KPU Jawa Timur dan KPU Blitar selaku penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020. Semoga Pilkada tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses secara demokratis, jurdil dan sehat. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa
senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam setiap perjuangan dan pengabdian kita. Terima kasih, dan saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS dalam pemilu serentak tahun 2020 dibuka dan dimulai. Terima kasih. Dan perlu kami sampaikan, beberapa hari yang lalu kebetulan ada pembekalan ya di Provinsi Jawa Timur di Gerhadi Surabaya. Ketua KPU hadir. Pembekalan itu untuk wilayah pilkada Provinsi Papua dan Provinsi Kalbar serta Jawa Timur. Intinya semua mengarah kepada bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam pilkada itu. Dan dimohon baik itu KPU, Bawaslu, Forkompimda, kita semua ya berpartisipasi bagaimana menyiapkan agar partisipasi aktif daripada masyarakat ada peningkatan dalam pemungutan suara nanti. Dan kita lihat semua di sini, kita monggo ya berpartisipasi, berbondong-bondong hadir dalam TPS nanti tanggal 9. Kelihatan dalam simulasi ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian kalau protokol kesehatan sudah digunakan dalam tata cara pemungutan suara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, semoga sukses ya kita semua dalam melaksanakan pilkada serentak di wilayah kita untuk memilih bupati dan wakil bupati yang berkualitas untuk membangun ke depan Kabupaten Blitar. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Handes Budi Santosa. Demikianlah pembukaan acara simulasi nasional pemungutan dan penghitungan suara di masa pandemi serta penggunaan aplikasi Sirekap, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke panitia ada tambahan sedikit. Bapak PJS perlu kami sampaikan, memang pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini memang sengaja kita tempatkan di TPS 01 Desa Sumberdiren dan bertempat di dalamnya keluarga Bapak Sukarni Kartowiryo. Nah, ini memang satu kesengajaan mengingat Bapak Sukarni almarhum itu merupakan salah satu pahlawan kita. Beliau yang membawa Bung Karno dari kediamannya dibawa ke Pegangsaan Timur untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian Bung Karno menjadi presiden. Nah, ini semoga menjadi semangat bagi kita semua, terutama warga masyarakat Kabupaten Blitar ya, untuk memberikan suara di TPS untuk ya, kalau waktu itu membawa Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan, ini bagaimana membawa salah satu dari pasangan calon untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Blitar di periode yang akan datang, yang nanti akan membawa kemajuan Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya kami memohon kepada Bapak PJS Bupati dan didampingi oleh Bapak Wakapolres dan Bapak Pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur untuk berdiri di tengah-tengah bilik menghadap ke utara dan menyampaikan ajakan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Blitar untuk memilih nanti di 9 Desember 2020. Monggo Pak Bupati, kami persilakan.
9 Desember 2020 Blitar, ayo memilih. Ya, sudah.